Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para yang Semberagung, yang kami muliakan Bapak Ibu guru SD Negeri Semberagung. Alhamdulillah, alhamdulillah di anama lain binimatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi atau penimbasan kami di pendidikan calon guru penggerak untuk mengimbaskan modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan di sini kami tidak ingin menggurui Bapak Ibu. Kami mendapatkan tugas dari pendidikan calon guru penggerak, diwajibkan untuk mengimbaskan atau mendiseminasikan modul 1.4. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sampai saat ini alhamdulillah kami sudah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini sudah mau menginjak kepada modul 2. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, pada diseminasi kali ini saya ingin mengimbaskan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid-murid. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka budaya ini harus kita yang memberikan contoh kepada anak-anak kita, yang kita bisa menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya hidup kodrat anak-anak. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini laksana petani dan berdalam berkebun. Artinya kita hanya bisa mendidik anak sesuai dengan kodrat anak. Selayaknya seorang petani jagung yang hanya bisa menanam jagung dengan cara merawat dan gak mungkin bisa tumbuh tumbuhan yang lain. Pak tani menanam padi, maka tumbuhnya akan padi, gak mungkin bisa tumbuh tumbuhan yang lain. Maksudnya adalah kita sebagai guru hanya bisa merawat, hanya bisa mendesain bagaimana benih-benih itu menjadi tumbuhan yang unggul pada nantinya. Begitu juga kita sebagai guru, tidak mungkin anak-anak kita bisa jadikan apa yang tidak semestinya mereka. Mereka punya kodrat alam sendiri. Bapak Ibu, dalam salah satu materi tentang perubahan paradigma teori kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid ternyata tidak bisa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya bahwa kita ternyata tidak bisa mengontrol apa yang kita sesuai dengan yang kita kehendaki, karena anak punya kodrat sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol ternyata kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya bahwa perilaku anak-anak yang salah dan sebagainya, semuanya itu punya tujuan yang harus kita pahami. Orang lain bisa mengontrol saya, maka dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Selanjutnya Bapak-Ibu, apa makna disiplin? Disiplin dari bahasa Latin artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membantu orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bapak Ibu yang kami hormati, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan apa? Ini sudah saya dengan kesepakatan kita dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang kita pahami. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, kita mengenal dalam sebuah teori motivasi perilaku manusia ada 3 hal. Yang pertama, biasanya orang melakukan sesuatu itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya gini Bapak Ibu, bahwa teori perilaku manusia itu semuanya didasari oleh 3 hal ini. Misalnya anak-anak bisa melaksanakan peraturan, itu motivasinya ada 3 hal. Yang pertama adalah anak-anak menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka dia akan melakukan peraturan itu. Ada juga punya motivasi dia melakukan peraturan itu karena ingin mendapatkan imbalan. 2 hal ini yang kita sebut dengan motivasi eksternal. Motivasi melakukan sesuatu karena ada alasan dari luar. Nah, yang kita harapkan adalah anak-anak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, bisa melakukan segala tata tertib karena untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia berpikir saya melakukan ini karena dorongan dari diri sendiri. Itu disebut dengan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap anak atau setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seorang ahli mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seluruh hal yang dilakukan manusia itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan pokok untuk hidup, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih atau diterima oleh orang lain. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. 4, kebutuhan kebebasan. Dan 5, kebutuhan penguasaan. Bisa saya jelaskan di sini. Ini satu kasus dalam kehidupan. Misalnya Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Sumberagung, katakan begitu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan?
Jadi ini kasus Bapak Ibu, aku selalu mengganggu temannya. Kemudian teman-temannya mengadu pada ibu gurunya karena sering diganggu, terutama kelakuan Agus ini. Maka ada 5 penerapan yang akan dilakukan oleh guru untuk menghadapi kasus Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Saya lagi ini Bapak Ibu, ceritanya bahwa Agus ini suka mengganggu temannya, terutama suka ambil makanan temannya. Maka kita sebagai guru harus memahami dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, jika kita tanya, Agus menjawab bahwa ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, maka kita bisa memahami bahwa kebutuhan Agus itu adalah kebutuhan bertahan hidup, karena motivasinya betul-betul ingin mengambil makanannya. Jika jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatikan dia, Pak, aku senang ganggu biar orang lain bisa melihat saya, berarti dia memiliki kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin karena kurang cinta, kurang sayang, akhirnya dia cari perhatian dengan cara membantu temannya. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kita bisa memahami bahwa kebutuhan Agus itu ternyata adalah kebutuhan penguasaan, bahwa dia ingin berkuasa, makanya dia mengganggu temannya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan Agus tersebut adalah kebutuhan kebebasan, karena kebutuhan ingin punya pilihan makanan yang lain, biar gak makanan kita itu saja yang dari orang tuanya. Kemudian yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang dimaksud kebutuhan dasar orang lain atau anak-anak yang perlu kita pahami, sehingga dalam menyelesaikan segala masalah kita bisa memahami dari sudut pandang anak-anak. Karena pada dasarnya anak melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol dalam menangani sebuah kasus atau masalah di sekolah. 1, sebagai penghukum, 2, sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru Bapak Ibu. Artinya ini, kalau kita melihat atau menghadapi anak yang bermasalah, terus kita hanya menghukum, kita hanya memarahi, itu berarti posisi kontrol guru, kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Ada juga posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Dia mengatakan pada anak-anak, "Nak, kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu gak kasihan pada orang tuamu?" Dan itu berarti anak kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Biasanya menyelesaikan anak dengan cara seakan-akan kita ini teman mereka. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Biasanya dia mengatakan, "Nak, kamu melakukan kesalahan ini sesuai dengan peraturan yang ada di sini, kamu sudah menyalahi." Nah, itu sebagai pemantau. Dan yang kita harapkan, kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer itu bisa memahami anak-anak kenapa melakukan itu, bisa menyelesaikan masalah-masalah anak dengan cara yang baik, dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan, misalnya gini, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Maka dia, guru itu sebagai sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian contoh sebagai penghukum, "Kamu tidak pernah benar melakukannya." Nah, ini sebagai penghukum, artinya dia menjustifikasi bahwa itu salah dan harus diberikan hukuman sesuai dengan sanksi yang berlaku. Dia sebagai teman, maka guru itu akan mengatakan, "Ayolah, lakukan demi ibu bapak," dengan ekspresi yang seramah mungkin selainnya sebagai teman. Kemudian guru sebagai memantau,
apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kalau kamu mau, maka kamu harus melakukan segala tata tertib yang ada. Nah, yang kita harapkan ini adalah sebagai manajer, dia selalu akan menanyakan, nak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biar persoalan itu akan dianalisa oleh anak sendiri, kemudian kita giring opininya menjadi sebuah solusi yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Maka itu sebelum mensosialisasikan peraturan yang ada, biasanya kita akan membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut dosen, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya ini, anak-anak itu memahami bahwa segala aturan itu yang penting adalah itu sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga mereka sadar bahwa dia melakukan aturan itu bukan karena orang lain, bukan karena ingin dihukum, bukan karena ingin dihargai, bukan ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah, tapi betul-betul dia melakukan segala peraturan itu karena kesadaran diri, karena keyakinan bahwa itu adalah hal yang baik. Maka kita sebagai guru yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, bisa kita analisa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan misalnya. Maka itu menjadi, kita ciptakan bahwa itu adalah tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, bahwa mengembalikan buku itu bukan sebuah peraturan yang harus dilakukan, tapi betul-betul keyakinan anak bahwa itu adalah tanggung jawab setiap anak, sehingga dengan kesadaran dia akan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Misalnya ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka dia punya keyakinan, kenapa nggak boleh mengganggu orang lain? Karena punya keyakinan bahwa itu adalah untuk menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri, sehingga larangan mengganggu orang lain itu dianggap bukan sebuah peraturan, tapi sebuah keyakinan diri anak bahwa untuk menghormati orang lain dan diri sendiri kita nggak boleh mengganggu orang lain. Contoh peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan anak kita ciptakan bahwa itu bukan peraturan, tapi itu adalah nilai kebajikan keyakinan anak bahwa itu adalah nilai menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu tidak terlambat masuk sekolah. Contoh lagi, dilarang melakukan kekerasan. Anak-anak sadar, yakin bahwa itu tidak aturan, tapi itu adalah upaya bahwa menghormati orang lain demi keselamatan orang lain, maka kita tidak boleh melakukan kekerasan. Bapak Ibu yang kami hormati, maka itu kita sebagai guru nanti yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan bersama oleh anak-anak dan komunitas yang ada di kelas tersebut. Yang kemudian materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, dalam menciptakan satu kondisi murid atau untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan murid sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, maka kita bisa melakukan kegiatan restitusi guru, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan yang ketiga memberikan penawaran bukan paksaan. Artinya anak itu kita ajak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pendekatan segitiga restitusi dalam rangka untuk menyelesaikan jika anak punya masalah.
atau anak dalam melanggar. Satu, menstabilkan identitas. Dia mengatakan pada anak yang bersalah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi begini anak-anak ini Bapak Ibu, jika kita untuk menyelesaikan kasus yang dilakukan anak, misalnya melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran yang berat dan sebagainya, maka bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ini ditawarkan dengan cara teori segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya tadi, jika anak ada yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak diskusi, kita ajak berbicara dari hati ke hati dengan bahasa-bahasa yang tidak serta menyalahkan anak-anak. Yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Dengan cara tadi, bahwa setiap anak pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukanlah orang yang satu-satunya melakukan kesalahan. Nah, dia akan menceritakan masalahnya tersebut, kesalahannya tersebut, sehingga kita bisa melakukan tindakan validasi, yaitu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau bisa bertanya pada anaknya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Artinya jika anak melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan itu namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak nanti akan cerita kenapa dia melakukan kesalahan itu, sehingga kita bisa menanyakan kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Artinya dia akan menghubungkan antara kesalahannya tadi dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian contoh lagi, kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Artinya dia melakukan kesalahan, kemudian dia mengakuinya, kemudian kita bertanya, dengan cara seperti itu apa yang ingin kamu, atau ingin menjadi apa sehingga kamu melakukan seperti itu, sehingga anak-anak akan lebih sadar diri bahwa yang dilakukan itu adalah salah, sehingga dia akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Itu tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas dengan contoh-contoh kalimat seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Atau bilang Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu atau Bapak Ibu untuk memanggil anak-anak itu untuk menyelesaikan masalah. Atau jangan akan membenarkan kamu berhak merasa begitu karena ini maka seperti itu. Yang kedua adalah tahapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan mengatakan padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu gak lakukan, kamu hanya melakukan seperti ini. Dua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat ini. Jika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya memukul temannya dan sebagainya, serta-merta kita tidak menyalahkan, tapi kita bisa memahami dari sisi anak-anak itu melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Artinya apa yang kita lakukan dengan kesepakatan yang ada di satu kelas tersebut. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ini kita sampaikan ke anak, menanyakan ke anak untuk menghubungkan kesalahannya dengan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebagai tanggung jawab kami selaku calon guru penggerak yang telah mendapatkan pendidikan dengan materi budaya positif di lingkungan sekolah yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua.
untuk mendesainasi materi tersebut. Barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Intinya Bapak Ibu bahwa kita harus punya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita sebagai guru tidak boleh, kita harus berubah paradigma kita bahwa kita ini adalah orang yang paling berkuasa, orang yang bisa mengontrol anak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata bahwa anak itu punya keinginan sendiri, anak itu punya kebutuhan sendiri yang harus kita pahami, sehingga apa yang dilakukan anak jika itu salah, kita bisa menyadarkan mereka, bisa memahamkan pada mereka bahwa itu hal yang tidak baik. Maka anak dengan sendirinya akan memahami kesalahannya, memahami perlakuan-perlakuan yang dianggap salah. Termasuk dalam menyelesaikan masalah, kita bisa melakukan dengan pendekatan segitiga restitusi, memahami mereka bahwa mereka adalah benih-benih yang nantinya akan akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang sukses. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjadikan anak-anak yang sukses. Bukan kita membentuk anak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi anak itu sudah punya potensi yang harus kita kembangkan dengan berbagai pendekatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi saya selaku calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu untuk bisa ikut memahami materi-materi guru penggerak dan bisa mengamalkan kegiatan atau mengamalkan materi-materi yang ada di modul guru penggerak di kehidupan sehari-hari, atau kita bisa laksanakan di kelas-kelas kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila